to introduce about paging and segmentation. Paging dan segmentasi adalah suatu proses di mana data bisa disimpan dan diambil dari sebuah hard disk penyimpanan. Paging adalah fungsi manajemen memori komputer yang menyajikan lokasi atau alamat ke CPU atau Central Processing Unit yang disebut sebagai memori tambahan atau virtual memory. Sedangkan segmentasi adalah suatu proses virtual untuk menyimpan sebuah alamat yang berupa variabel yang mana data tersebut terkait atau disebut dengan segmen. Paging bertugas untuk menyimpan setiap bagian data, sedangkan segmentasi bertugas untuk mempercepat pengambilan sebuah data. Tujuan dasar dari manajemen memori ini adalah untuk mengoptimalkan memori baik dari penyimpanan eksternal maupun internal. Yang selanjutnya adalah perbedaan dasar antara paging dan segmentasi. Yang pertama, dalam ukuran. Paging memiliki ukuran tetap baik dalam bingkai maupun bloknya, sedangkan segmentasi ukurannya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan ukurannya. Kedua yaitu pada fragmentasi. Paging pada fragmentasi ini lebih tunduk kepada internal, sedangkan untuk segmentasi lebih tunduk terhadap eksternal atau lebih mengoptimalkan kepada eksternal. Yang ketiga yaitu perbedaan dari tabel. Paging mengantarkan tabel MMU ke halaman dan status. Tabel segmentasi berisi ID segmen dan informasi, dan lebih cepat ketika pencarian tabel panjang yang secara berlangsung. Yang keempat yaitu dalam ketersediaan. Paging memiliki ketersediaan untuk CPU dan chip MMU. Sedangkan untuk segmentasi pada Windows, secara kompatibilitas mundur dan secara Linux lebih terbatas. And then, why memory is important? Memory is important because CPU hanya dapat menjalankan instruksi sesuai dengan memori di internal. Yang selanjutnya yaitu arsitektur pada memori. Arsitektur pada memori terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Harvard atau memori yang terpisah untuk data dan program. Yang kedua yaitu von Neumann atau memori yang sama pada data dan program. Selanjutnya ada istilah physically addressed space atau memori internal tergantung pada CPU dan bus alamatnya. Kedua ada logically addressed space atau alamat memori yang dihasilkan dari CPU dan bisa disimpan memori tersebut disimpan dalam memori, hard disk, atau dimanapun, dan bisa juga dihilangkan jika tidak digunakan. Selanjutnya yaitu history of management memory. First, computer have no management memory, but dari situ terdapat keuntungan dan kelebihannya juga. Yang pertama keuntungannya yaitu akses cepat, kedua implementasi data yang sederhana, dan yang ketiga tidak menggunakan OS. Sedangkan kerugiannya yaitu yang pertama tidak dapat mengakses memori, yang kedua terbatas pada arsitektur CPU. Selanjutnya memori virtual pada komputer Atlas pada tahun 1959 sampai 1962. Implementasi pertama memori virtual menggunakan paging. Intel memperkenalkan beberapa fitur pada memori virtual. Ada Intel 8086 untuk segmentasi sederhana, 80286 untuk mode terlindungi dengan segmentasi nyata, dan 80386 memori virtual penuh dengan segmen dan paging. Selanjutnya ada segmentasi with paging. Segmentasi dan paging ini berfungsi untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak tersebut, baik dari segmentasi maupun paging. Digunakan oleh arsitektur IA32 seperti Intel Pentium untuk segmentasi membatasi ruang secara presisi, dan paging membatasi fragmentasi ke ukuran halaman. Dan di sini ada beberapa tujuan manajemen memori. Yang pertama yaitu tujuannya adalah untuk berbagi, yaitu memungkinkan berupa proses berbagi pada memori utama. Dan yang kedua yaitu transparansi. Proses tidak menyadari ketika memori sedang berbagi. Dan yang ketiga yaitu perlindungan. Mencegah akses data oleh OS ataupun proses lain.
Dan yang keempat, efisiensi. Optimalkan kinerja tanpa harus membuang sumber daya seperti memori atau CPU. Selanjutnya yaitu ada Translation Lock Aside Buffer, yaitu cache perangkat keras yang memudahkan penerjemah ke perangkat fisik. Dan juga mengurangi akses memori karena digunakan dengan prinsip temporal. Dan yang selanjutnya yaitu struktur pada tabel halaman. Yang pertama ada hierarchical paging, yaitu membagi alamat virtual menjadi beberapa bagian dan dijadikan tingkatan sebagai untuk penghematan memori. Yang kedua yaitu Hashed Page Table, gunakan untuk ruang alamat yang lebih besar dari 32 bit dan menggunakan hash untuk pencarian lebih cepat. Dan yang ketiga yaitu ada Inverted Page Table, yaitu satu entry untuk setiap halaman fisik, menyimpan alamat virtual dan proses informasi proses pemiliknya. Selanjutnya ada berbagi halaman. Berbagi halaman meningkatkan efisiensi antara proses dan penghematan memori, seperti satu, membagikan kode atau data hanya baca dalam prosesnya. Yang kedua, fork dengan copy on write memungkinkan berbagi halaman antara induk dengan anak hingga salah satunya menulis ke halaman. Nah, di sini ada diagram segmentation memory. Diagram-diagram ini menentukan esensi apa saja dari sistem manajemen memori yang tersegmentasi. Di sebelah kiri terdapat beberapa program yang telah diinstal oleh komputer dan disimpan di hard drive. Di tengah ada memori fisik atau RAM yang berisi semua program dan data yang sedang digunakan. Kanan ada file swap pada hard drive komputer. Setiap program yang berjalan merupakan sebuah prosedur atau fungsinya. Contoh program yang sedang berjalan disebut proses. Sistem operasi itu terdapat beberapa jumlah prosesor yang terdapat di dalam memori. Ketika komputer bekerja, misalkan pengguna ingin menginstal, perhatikan bagaimana sebuah prosesor berbeda menempati pada memori yang berbeda. Bagian memori ini dikenal dengan segmen. Ketika permintaan dibuat untuk meluncurkan beberapa perangkat lunak lagi, misalnya spreadsheet, maka memori tersebut harus dipindahkan ke memori yang lain agar terdapat memori kosong. Jika salah satu prosesor pada perangkat lunak spreadsheet ini tidak melakukan apa-apa, sistem akan memindahkannya sementara ke dalam disk, setidaknya agar program spreadsheet bisa dimulai. Ada page memory atau tipe memori yang tidak berdekatan. Dengan page memory, sejauh menyangkut satu program, ia memiliki seluruh memori untuk dirinya sendiri. Itu saja tidak benar, tetapi sistem operasi memungkinkan program berperilaku seolah-olah ini masalahnya. Pandangan program pada suatu memori disebut logically memory. Pada kenyataannya, sebuah program dipecah menjadi dua buah halaman berukuran sama. Setiap halaman berukuran 4 KB hingga satu halaman terdiri dari satu buah program atau sebagiannya. Program halaman-halaman ini bisa ditempatkan di mana saja di memori virtualnya. Di memori fisiknya yang diputuskan oleh sistem operasi untuk meletakkannya memang berbeda halaman. Mungkin juga bisa berada di second storage atau storage yang kedua. Untuk memungkinkan hal ini, operating system menjaga tabel halaman dengan informasi tentang lokasi logis mana yang dipetakan ke dalam lokasi fisik. Berikut adalah tampilan spreadsheet dari memori jika sedang berjalan. Dan inilah menurut aplikasi spreadsheet yang sedang terjadi. Itu sedang terjadi realitas memori fisik, itu saja sedikit lebih rumit. Satu program atau satu data lain ingin mengakses memori fisiknya, mungkin saja dimuat dalam keadaan terfragmentasi. Jika tidak ada cukup ruang, maka beberapa halaman lain akan dipindahkan ke disk. Ini disebut dengan paging out. Ketika program pada disk diperlukan lagi, itu akan di-page kembali, melengkapi RAM dengan penyimpanan sekunder, dan ini disebut virtual memory. Dalam sistem yang sibuk, mungkin ada beberapa banyak aktivitas paging sehingga komputer menjadi lambat atau tidak bisa dijalankan. Ini disebut dengan disk tracing. Dan sekian itulah penjelasan singkat mengenai paging dan segmentation, juga manajemen memori, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, Redival.
Baik, terima kasih kepada teman saya Nurul yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manajemen memori pada sistem operasi komputer, yaitu 1. Ruang alamat logika dan fisik pada manajemen memori. 2. Teknik manajemen memori. 3. Teknik sweeping. 4. Retrieve. Dan 5. Implementasi manajemen memori. Yang pertama, ada ruang alamat logika dan fisik pada manajemen memori. Ruang alamat logika dan fisik merupakan konsep fundamental dalam manajemen memori komputer. Ruang alamat logika merujuk pada rentang alamat yang digunakan oleh program untuk mengakses data dan instruksi yang bersifat abstrak dan tidak langsung terkait dengan lokasi fisik di dalam memori. Sebaliknya, ruang alamat fisik adalah representasi konkret dari lokasi memori yang ada di dalam perangkat keras di mana data sebenarnya telah disimpan. Proses pemetaan antara kedua ruang alamat ini dilakukan oleh Memory Management Unit atau yang disebut dengan MMU, yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat logika yang dihasilkan oleh program menjadi alamat fisik yang sesuai. Dengan demikian, MMU memainkan peran krusial dalam memastikan efisiensi dan keamanan akses memori, serta memungkinkan pengguna teknik seperti paging dan segmentasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya memori. Kedua, teknik manajemen memori. Teknik manajemen memori merupakan strategi penting dalam pengelolaan ruang memori agar sistem dapat berjalan secara efisien. Ada beberapa teknik manajemen memori, di antaranya yaitu pengikatan alamat, dynamic loading, dynamic linking, dan teknik overlay. Pengikatan alamat yaitu proses pemetaan instruksi dan data ke alamat memori yang dapat dilakukan pada waktu kompilasi, waktu pemuatan, dan waktu eksekusi tergantung pada fleksibilitas yang dibutuhkan. Dynamic loading memungkinkan sebuah rutinitas hanya dimuat ke dalam memori saat benar-benar diperlukan, sehingga menghemat penggunaan memori secara keseluruhan. Sementara itu, dynamic linking memungkinkan penghubungan modul program dilakukan saat eksekusi yang tidak hanya mengurangi ukuran program, tetapi juga memungkinkan penggunaan bersama pustaka oleh beberapa proses. Yang terakhir ada teknik overlay, memungkinkan program yang lebih besar dari kapasitas memori utama, tetapi dapat dijalankan dengan cara memuat bagian-bagian program secara bergantian. Contohnya, terlihat dalam penggunaan assembler 2 pas, di mana pas 1 dan pas 2 ditempatkan dalam overlay terpisah, sehingga hanya satu bagian yang aktif di memori pada satu waktu, yang menghemat ruang tanpa mengorbankan fungsi program. 3. Sweeping. Sweeping adalah teknik manajemen memori yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengelola penggunaan memori fisik dan virtual. Proses ini melibatkan pemindahan data atau proses dari RAM ke ruang penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD. Tujuan utama dari sweeping adalah untuk mengoptimalkan penggunaan memori dan memungkinkan lebih banyak proses berjalan secara bersamaan meskipun memori fisik terbatas. Adapun proses sweeping diantaranya sweeping out. Ketika memori utama hampir penuh, sistem operasi akan memilih proses yang sedang tidak aktif dan memindahkannya ke disk. Lain halnya dengan sweeping out, sweeping in, yaitu ketika proses yang telah dipindahkan ke disk perlu dijalankan kembali, maka sistem operasi akan memindahkannya kembali ke memori utama. 4. Retrieve. Retrieve dalam manajemen memori merujuk pada proses di mana sistem operasi atau pengelola memori mengatur ulang dan mengoptimalkan penggunaan memori yang telah dialokasikan. Retrieve ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa memori yang tidak lagi digunakan atau tidak lagi efisien dapat dibebaskan dan dialokasikan kembali untuk kebutuhan lain. Proses retrieve dapat melibatkan beberapa langkah, seperti 1. Identifikasi memori yang tidak terpakai. Contohnya,
Mencari blok memori yang tidak digunakan oleh aplikasi ataupun proses. 2. Pembebasan memori. Contohnya mengembalikan memori yang tidak terpakai ke sistem agar dapat digunakan oleh aplikasi yang lain. 3. Pengoptimalan alokasi. Contohnya mengatur ulang alokasi memori untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi fragmentasi. Retrim juga berperan penting dalam menjaga kinerja sistem, terutama dalam lingkungan dengan sumber daya yang terbatas, karena dapat membantu memastikan bahwa memori digunakan secara optimal dan mengurangi kemungkinan terjadinya kehabisan memori. 5. Implementasi manajemen memori. Implementasi manajemen memori dalam sistem operasi komputer melibatkan berbagai metode untuk menyimpan dan mengakses tabel page yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat logis ke alamat fisik. Pada sistem dengan ukuran tabel page yang kecil, penyimpanan dapat dilakukan langsung dalam register khusus untuk mempercepat proses translasi alamat. Namun jika tabel page berukuran besar, biasanya disimpan di dalam memori utama, meskipun ini dapat memperlambat kinerja karena akses yang lebih lambat. Untuk mengatasi hal ini, digunakan teknik caching seperti Translation Lock Aside Buffer atau yang disingkat dengan TLB yang menyimpan entry page table yang sering diakses sehingga meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses akses memori secara keseluruhan. Contoh, sebagai analogi dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan Anda berada di dalam perpustakaan yang besar dan ingin mencari sebuah buku. Alamat logis adalah nama buku yang Anda cari, sedangkan alamat fisik adalah lokasi rak tempat buku tersebut disimpan. Jika perpustakaan kecil, petugas bisa langsung menunjukkan letak buku seperti register khusus dalam sistem operasi. Namun, jika perpustakaannya besar, Anda harus mencari melalui katalog seperti page table di memori utama. Untuk mempercepat proses, perpustakaan mungkin menyediakan daftar buku yang paling sering dicari di dekat pintu masuk, mirip dengan TLB, sehingga Anda bisa menemukan buku populer dengan cepat tanpa harus membuka seluruh katalog.